Apakah kalian ingin mengetahui terkait 7 dosa besar? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Kembali pada malam hari ini kita bertemu di tempat yang suci ini untuk kemudian membahas tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini Allah masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita masih mampu untuk melangkahkan kaki menuju rumah Allah untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Tak lupa kemudian salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntun kita dari alam kegelapan dan kejahiliaan menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang telah kita rasakan hingga saat ini. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada malam hari ini kita dipertemukan untuk kemudian membahas terkait ilmu-ilmu tentang Allah, yaitu kajian ba'da maghrib. Alhamdulillah kita telah mempelajari dan memahami berbagai macam perihal apa-apa saja yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ibadah maupun dalam bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah. Dan peribadatan kita kepada Allah tidak hanya sekedar dalam bentuk kita mengucapkan, tapi kita harus memahami dan mempelajari terkait ilmu-ilmu tersebut. Karena betapa banyak orang yang melaksanakan amalan tetapi kemudian terkait ilmu-ilmu yang telah dia pelajari masih banyak yang kemudian luput dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian dengan tema tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lawan daripada kalimat tauhid. Sebagaimana yang kita ketahui hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah adalah bentuk pentauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari kata tauhid adalah syirik. Artinya kita menduakan Allah Subhanahu wa taala, mengadakan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan syirik. Mengapa perlu kemudian kita pahami terkait dengan tauhid? Salah satu di antara sebabnya agar keimanan kita hadirin sekalian, ketakwaan kita kepada Allah itu menjadi ketakwaan yang tidak goyah. Betapa banyak orang yang keimanannya goyah disebabkan karena tauhidnya yang kurang kuat. Maka kita mempelajari tauhid di antara alasan dan sebabnya adalah agar menguatkan iman dan pondasi keilmuan kita di atas Al-Quran dan Sunnah. Namun kita juga kemudian perlu untuk memahami lawan dari kata sifat tauhid, yaitu syirik. Betapa banyak orang yang kemudian tidak mempelajari syirik karena dia mengira bahwasanya mempelajari syirik itu akan membuat kita terjerumus. Tapi pada hakikatnya tidak, hadirin sekalian. Kita mempelajari tentang syirik, kita mempelajari tentang sihir, itu bukan bentuk kita menjatuhkan kita kepada kemaksiatan. Tetapi ini adalah bentuk kita belajar agar jadi keburukan itu dipelajari bukan untuk diamalkan. Tetapi keburukan itu syirik, sihir itu dipelajari agar kita tidak terjatuh kepada kemaksiatan tersebut. Inilah yang menjadi tujuan kita mempelajari hal-hal yang dibenci Allah, tetapi bukan karena kita ingin melakukan perbuatan tersebut, tetapi karena kita ingin dijauhkan daripada perbuatan tersebut. Betapa banyak orang yang
dia mengira dirinya telah terbebas dari syirik, ya, sihir dan lain sebagainya, perdukunan, ramalan, ya. Ya. Karena dia tidak mempelajari ilmu-ilmu tersebut sehingga dia terjatuh, ya. Dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang saat ini kemudian banyak terjadi di kaum muslimin yang mereka tanpa disadari, ya, akidah mereka telah melenceng daripada akidah yang sebenarnya karena mereka tidak memahami tentang hakikat daripada, ya, syirik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya syirik, ya, adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Syirik terbagi menjadi dua, ya. Pertama adalah syirik akbar, yaitu syirik yang besar, ya. Ya. Syirik akbar adalah, ya, seorang yang kemudian, ya, beribadah, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia menyembelih hewan, ya, untuk orang tertentu, atau dia menyembelih hewan, ya, untuk, ya, hal-hal yang tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa taala, atau dia berharap, ya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bentuk, ya, syirik, yaitu syirik akbar, ya. Seorang yang melaksanakan syirik atau melakukan syirik seperti ini, maka amalannya akan terhapus dan, ya, dia secara mutlak kemudian keluar daripada agama Islam. Kemudian ada yang disebut dengan syirik asghar atau syirik kecil, ya. Syirik kecil ini hadirin sekalian, ya, ada dalam bentuk perbuatan, ya, ataupun dalam bentuk ucapan-ucapan, ya. Seperti contohnya adalah ketika seseorang, ya, mendapatkan nikmat dari Allah, ya, kemudian dia, ya, tidak mau kemudian berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan yang memberikan dia nikmat, yang memberikan dia kesembuhan itu adalah, ya, orang tertentu, dan dia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu, ya, perbuatan yang sangat melenceng hadirin sekalian. Karena kenikmatan dan kesehatan dan segala apapun yang diberikan kepada kita tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, ya, Rasulullah pernah bersabda, ya, ketika dia bertemu dengan para sahabat, ya, ya, beliau bersabda, "Wahai para sahabatku, apakah kalian ingin mengetahui terkait 7 dosa, 7 dosa besar yang sangat membinasakan manusia?" Ya. Para sahabat ketika mendengarkan itu hadirin sekalian, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ya, apakah 7 dosa tersebut?" Ya. Maka Rasulullah, ya, menyebutkan yang pertama adalah, ya, asyirku billah, ya. Dosa besar yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah as-sihr, ya, sihir, ya. Kemudian yang ketiga adalah qatlun nafs, ya, membunuh jiwa, haramallahu illa bil haq, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya. Kemudian yang keempat adalah aklur riba, ya, memakan harta riba, ya, memakan, ya, harta hasil riba. Kemudian yang kelima adalah aklu malil yatim, ya, memakan harta anak yatim, ya. Kemudian yang keenam adalah, ya, zawal, ya, wat tawalli, ya, yaumaz zahf, ya, lari dari peperangan. Kemudian yang ketujuh kata Rasulullah, ya, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, ya, yaitu, ya, menuduh wanita yang beriman, ya, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah, ya, 7 dosa besar yang sepatutnya seorang muslim menjauhkan dirinya dari dosa-dosa tersebut, ya. Kita sudah memahami secara detail terkait dengan syirik, ya. Yang kedua adalah sihir, ya. Apa yang dimaksud dengan sihir hadirin sekalian? Banyak sekali kemudian, ya, manusia, ya, yang, ya, mereka tidak memahami terkait dengan, ya, apa makna sihir dan hakikat sihir tersebut, sehingga, ya, banyak di antara mereka kemudian, ya, terjatuh daripada hal-hal yang, ya, dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua itu kemudian tentu hadirin sekalian, ya, tidak lepas, ya, karena kurangnya pengetahuan, ya, dan, ya, tidak maunya belajar untuk kemudian memahami, ya, terkait dosa-dosa yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa-dosa yang besar, ya. Jadi makna sihir hadirin sekalian, ya, sihir adalah, ya, dalam bahasa Arab, ya, dia disebut sebagai, ya, at-tawal, itu lembut, ya, lembut dan tersembunyi. Itulah yang dimaksud dengan sihir. Ya. Adapun secara istilah, ya, sihir adalah, ya, sesuatu yang menipu, ya, dan menyakiti, ya,
mampu menarik hati dan memalingkan hati. Ya. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sihir ini tentu adalah ya, dosa yang ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa besar. Orang yang terjerumus kepada perkara-perkara sihir ini, ya, maka dia akan mendapatkan berbagai macam dampak-dampak negatif dalam kehidupannya. Dampak-dampak buruk dalam kehidupannya, ya. Mungkin dia mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi ya ada di waktu-waktu di mana ya Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan dia dan menghancurkan ya kehidupannya karena sihir-sihir yang telah mereka lakukan. Ya. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sihir ini ya awal mula sihir ini tercipta hadirin sekalian ya adalah ya, melalui iblis laknatullah alaih. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 102, ya. Ya, ayat ini membahas tentang ya makna sihir. Ya, awal mula terjadinya sihir, siapa yang kemudian menurunkan sihir dari langit dan siapa yang mempelajari sihir pertama kali yang kemudian menyebarkan sihir hingga sihir itu kemudian ya masih ada hingga saat ini. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Ya. Ya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Ya. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ternyata orang-orang yang pertama kali mempelajari sihir itu adalah orang-orang Yahudi yang kemudian dibisiki oleh syaitan ya, untuk kemudian ya mengambil catatan-catatan sihir yang berada di bawah singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Ya, suatu ketika ya orang-orang Yahudi ini hadirin sekalian, ya. Ketika mereka diberikan kitab Taurat, ya, yang merupakan kitabnya Nabi Musa alaihissalam, tetapi orang-orang Yahudi ini kemudian ya tidak mau mempelajari Taurat. Mereka melamparkan kitab Taurat itu di belakang mereka. Dalam artian mereka tidak mau mempelajari dan memahami kitab Taurat tersebut. Dan mereka lebih cenderung ya untuk kemudian ya mendengarkan apa-apa yang dibacakan oleh syaitan. Wattaba'u ma tatlu syaitan. Mereka ingin ya mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Ya. Yang dimana iblis-iblis laknatullah alaih ini mempelajari sihir itu adalah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, jadi perlu dipahami juga hadirin sekalian. Nabi Sulaiman alaihissalam itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil alih kaum muslimin atau kaum mukminin atau kaum mukminat juga orang-orangnya kaum jin hadirin sekalian Ini berada di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya jin itu para iblis itu tidak berani untuk kemudian melawan Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman memiliki derajat yang tinggi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan jin dan manusia pada saat itu. Maka pada saat itu hadirin sekalian, jin, para iblis ini kemudian mencuri-curi kabar dari langit, mencuri kabar dari langit dan menuliskan ilmu-ilmu tentang sihir yang mereka dengarkan dari langit, Kemudian mereka mencatat dan menulis. Tetapi karena Nabi Sulaiman alaihissalam mengetahui hal tersebut, akhirnya iblis ini hadirin sekalian tidak berani menyebarkan catatan-catatan sihir tersebut. Mereka mengumpulkan catatan-catatan tersebut di bawah singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai kemudian ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ini kemudian meninggal dunia hadirin sekalian, maka iblis-iblis itu kemudian membisikkan kepada manusia, yaitu orang-orang Yahudi, untuk mengambil kekuasaan Nabi Sulaiman di bawah singgasananya. Di bawah singgasana ini hadirin sekalian, inilah iblis-iblis Mereka menyimpan catatan-catatan sihir tersebut. Sehingga orang-orang Yahudi itu kemudian menggali di bawah singgasana di bawah kursi kebesaran Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, mereka mengambil catatan tersebut kemudian mempelajari dan mereka kemudian menyebarkan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi pada saat itu. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kemudian awal mula bagaimana sihir itu kemudian disebarkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman
Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Ya. Ya, orang-orang Yahudi ini menuduh ya Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Dialah sebagai penyihir pertama. Ya, padahal Nabi Sulaiman ini dia sangat menentang yang namanya sihir ya. Makanya iblis dan orang-orang yang mempelajari sihir di zaman dia tidak berani untuk kemudian menyebarkan. Ya. Tetapi ketika meninggal dunia ya Nabi Sulaiman difitnah ya oleh orang-orang Yahudi bahwasanya dia adalah orang yang menyebarkan ya, atau dia adalah orang yang ya mempelajari sihir sehingga dia memiliki kerajaan yang besar. Ya, orang-orang Yahudi ya karena ya bisikan-bisikan syaitan yang mereka dengar, akhirnya mereka mengikuti dan mempercayai bahwasanya Nabi Sulaiman ternyata mempelajari sihir. Makanya turunlah ayat ya, sungguhnya Nabi Sulaiman itu bukan orang yang mempelajari sihir. Ya. Nabi Sulaiman itu adalah ya orang yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelebihan. Ya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Tetapi syaitan-syaitan itulah yang kemudian mencuri ya. Mencuri kabar-kabar dari langit ya. Kemudian mereka mencatat ya. Dan mereka kemudian mengejarkan ya ilmu-ilmu sihir tersebut. Ya. Yu'allimuna an-nasa as-sihra ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut ya. Ya. Kemudian mereka mengajarkan ya kepada manusia ya. Yu'allimunan nas ya. Kemudian mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Ya. Wa ma unzila 'alal malakain ya. Dan yang diturunkan kepada dua malaikat ya, yaitu Harut dan Marut ya. Ya. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga ya memberikan ujian ya kepada manusia-manusia yang saat itu kemudian berada di bawah ya di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Allah menguji mereka dengan mengutus dua orang malaikat ya. Ya, ada yang mengatakan dia adalah malaikat Harut dan Marut ya, yang diutus ke bumi ya untuk menguji manusia dengan sihir ya. Disebutkan dalam ayat ini, yu'allimuna an-nasa sihra ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut ya. Apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, Bibal ya, artinya di Babilonia, ya Harut dan Marut ya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnah. Ya. Padahal ya dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya mereka tidak hanya sekedar menyebarkan ya, sihir, tetapi mereka mengatakan terlebih dahulu kepada manusia ya, sesungguhnya kami ini adalah fitnah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya kami ini adalah fitnah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian untuk mengajarkan sihir ya. Ya. Barang siapa yang mempelajari sihir dari kami ya, kata dua malaikat ini Harut dan Marut ya, maka mereka akan menjadi orang yang kafir ya. Dan mereka akan dilemparkan ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang sudah disampaikan oleh Harut dan Marut. Ya, tapi mendengarkan hal itu ya, orang-orang Yahudi laknatullah alaihi ini mereka tetap mempelajari sihir ya. Walaupun ya mereka harus keluar dari agama Islam ya. Akhirnya mereka pun kemudian mempelajari sihir hadirin sekalian dari dua malaikat ini yaitu Harut dan Marut ya. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriqun, kemudian mereka mengajarkan ilmu yang mereka pelajari itu ya kepada manusia ya. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji, yang mana ilmu yang mereka pelajari ini ya, yufarriqu ya. Dia akan memisahkan antara dua orang yaitu suami dan istrinya, bainal mar'i wa zauji ya. Makanya di antara kehebatan sihir itu adalah dia mampu untuk kemudian memisahkan antara suami dan istri ya. Bainal mar'i wa zauji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah ya. Tetapi sihir itu tidak akan pernah memberikan mudarat kepada orang lain kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum ya. Orang-orang Yahudi mempelajari sihir dari syaitan iblis laknatullah alaih. Padahal apa yang mereka pelajari itu hadirin sekalian tidak memberikan manfaat kepada mereka, bahkan memberikan mudarat. Ma yadurruhum wa la yanfa'uhum ya. Memberikan mudarat kepada mereka dan tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka ya. Walaqad alimu laman ishtarau ma lahu fil akhirati min khalaq ya. Mereka berani membeli keimanan mereka menggadaikan keimanan mereka hanya untuk mempelajari ilmu-ilmu sihir ya. Wala bi sama syarabihi anfusahum law kanu ya'lamun ya. Sungguh buruk
apa yang mereka perjualbelikan terhadap diri mereka, ya, hanya sekedar ya mempelajari ilmu-ilmu tentang sihir, ya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari ayat ini, ya, kita bisa mengambil sebuah pelajaran, ya, bagaimana ya, sihir itu adalah ya perkara yang ya membuat seseorang jatuh kepada kekafiran, ya. Ya. Sihir ini ya adalah ya perkara yang bisa memisahkan antara seorang suami dan istri. Ya. Sihir ini adalah perkara yang bisa memalingkan hati seorang manusia atau menarik hati. Ya. Biasanya dikenal dengan pelet. Ya. Ya. Jadi ini juga termasuk ilmu-ilmu sihir hadirin sekalian. Dan hingga saat ini ilmu itu masih berkembang. Ya. Ya. Ada dua catatan penting yang perlu kita perhatikan hadirin sekalian terkait dengan sihir. Ya. Ya. Yang pertama, ya, bahwasanya ya pengaruh sihir semuanya negatif, ya, dan buruk, ya. Pengaruh sihir itu semuanya negatif dan buruk, ya. Ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Fa yata'allamu nama yadurruhum wala yanfa'uhum. Ya. Mereka ya mempelajari apa yang membahayakan mereka, ya, dan tidak memberikan manfaat kepada mereka, ya. Jadi sihir itu ya pada hakikatnya dia itu membahayakan orang lain atau membahayakan dirinya sendiri. Dan tidak akan memberikan manfaat kepadanya, ya, ataupun kepada orang lain, ya. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun ada orang yang mengatakan, ya, dengan sihir ya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Ya. Dengan sihir kita bisa mengetahui benda-benda yang hilang, ya. Ya, ini memang terjadi, ya. Ya. Sebagaimana terjadi juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, jangan kalian mengikuti penyihir-penyihir. Karena satu kebenaran yang mereka berikan itu akan ada 1000 atau ratusan ribu kedustaan yang akan mereka sampaikan, ya. Mungkin ada kebenaran yang mereka sampaikan, ya. Ya, bisa kita sembuh melalui perantara mereka. Tetapi akan ada 1000 atau ratusan ribu kebohongan yang akan mereka selipkan dalam kebenaran tersebut, ya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada gunanya kemudian kalau kita mendatangi sihir, ya. Karena pada hakikatnya ya sihir itu bukan memberikan kita manfaat, tetapi akan menambah masalah dalam kehidupan kita. Ya. Makanya seorang Muslim hendaknya dia menanamkan ya ketakwaan dan tauhid. Ya. Artinya dia hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb yang maha mengatur dirinya, yang maha ya memberikan solusi dari setiap permasalahan hidupnya. Ya. Kemudian hadirin sekalian, catatan tentang sihir ini yang kedua adalah sihir ini tidak akan terjadi kecuali dengan bantuan jin, atau iblis atau syaitan, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya dia mampu untuk kemudian menggunakan sihir tanpa bantuan syaitan, ini tentu orang yang berdusta kepada dirinya sendiri, ya. Ya, karena jin itu tidak akan sihir itu hadirin sekalian, ya, tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada bantuan jin, ya. Ini sebagaimana juga terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah SAW juga pernah terkena sihir, ya. Ya, pernah terkena sihir. Ya, tapi Rasulullah ya walaupun dia terkena sihir, ya, dia masih memiliki jiwa yang kuat dan ya anggota tubuh yang kuat. Artinya dia mampu melawan ya sihir-sihir tersebut. Ya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun sihir ini memiliki manfaat, ya, tapi jangan sampai kemudian kita menggadaikan keimanan dan ketauhidan kita hanya untuk mendapatkan satu kenikmatan dunia. Ya. Allah mengatakan barang siapa yang bersekutu dengan selain Allah, bersekutu dengan syaitan, laknatullah alaihi, iblis, ya, maka mereka akan menggugurkan keimanan mereka dan menghapuskan semua amalan-amalan ketaatan mereka. Ya. Ya. Ya, sangat merugi hadirin sekalian, ya, bertahun-tahun kemudian kita melakukan ibadah kepada Allah, tetapi ternyata terhapus, ya, hanya karena kita mempelajari sihir dan mempercayai sihir, atau mendatangi dukun dan lain sebagainya. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sihir ini tidak akan terjadi kecuali dengan bantuan jin dan syaitan, ya. 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 Kelemahan dan keterbatasan manusia ini mendorong dia untuk kemudian mempercayai hal-hal yang memiliki kelebihan terhadap penyihir-penyihir tersebut. Manusia diberikan keterbatasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui hal-hal yang gaib, ya. Tetapi manusia bisa mengetahui hal-hal yang gaib melalui perantara jin, ya. Melalui perantara jin, ya. Dan ini bisa dilakukan oleh semua orang, ya.
Tapi hadirin sekalian, kita perlu mengingat ya, jangan sampai kemudian kita menggadaikan keimanan kita kepada Allah hanya untuk kemudian mempercayai hal-hal yang dimurkai ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, man atakahinan, ya, barang siapa yang mendatangi dukun, barang siapa yang mendatangi penyihir, ya, ya, au arrafan fasaddaqahu, kemudian dia mempercayai apa yang diucapkan oleh ya, penyihir tersebut atau dukun tersebut, ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah ingkar, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhadap apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam ya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, seorang muslim ya, ketika dia menjalani kehidupannya sebagai seorang mukmin ya, yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka ya, dalam menjalani kehidupan ya, dia tidak boleh mencampur adukan antara yang hak dan yang batil ya. Karena yang hak akan selamanya hak dan yang batil akan selamanya batil ya. Yang batil ya tidak akan pernah bercampur dengan yang hak ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memurkai hak-hak atau perkara yang batil dalam agama Islam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu bagaimana kemudian ya hukum terkait dengan sihir ya. Ya. Bagaimana dengan orang yang mempelajari ilmu-ilmu sihir ya. Ya. Maka disebutkan ya dalam Al-Qur'an ya bahwasanya sihir adalah bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ya. Ya, bahwasanya ya sihir itu adalah bentuk ya kekafiran seorang ya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Ya. Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Ya. Tetapi syaitanlah yang kafir karena mereka mempelajari sihir ya, dan menyebarkan ilmu-ilmu sihir itu. Ya, dari ayat ini kemudian kita mengambil pelajaran. Orang yang pelajari ilmu sihir, ya, orang yang mempercayai ilmu sihir dan menyebarkan ilmu sihir, maka sesungguhnya dia telah menjadi orang yang kafir dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua hadirin sekalian terkait dengan ya hukum sihir tersebut ya. Sihir termasuk daripada dosa-dosa besar yang membinasakan ya, sebagaimana tadi disebutkan ya. Di antara 7 dosa besar yang ya, dikatakan oleh Rasulullah ya adalah salah satunya adalah sihir ya. Barang siapa yang mempelajari sihir ya, maka dia akan ya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis ya, man ata kahinan ya au arrafan, barang siapa yang mendatangi penyihir atau dukun, la tuqbal salatuhu, maka salatnya tidak akan diterima arba'ina lailah, 40 hari ya. Ya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, sungguh sangat merugi jika kemudian kita mendatangi penyihir atau dukun untuk menanyakan tentang suatu hal ya, untuk memberikan manfaat kepada kita atau mungkin memudaratkan orang lain ya. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Jadi ya, terkait dengan ya ilmu-ilmu sihir ini ya, banyak sekali kemudian ya kita saksikan di televisi ya, orang-orang yang mengajarkan sihir ya. Betapa banyak juga manusia yang kemudian tertarik dengan ilmu-ilmu tersebut. Padahal mereka kemudian ya meminta bantuan jin. Ya. Mereka bersekutu dengan jin ya. Bagaimana mungkin kemudian kita senang melihat pertunjukan-pertunjukan yang ya dicampur adukan kebatilan di dalamnya. Ya, maka hendaknya kita menjauhi hadirin-hadirin sekalian. Ya, jangan sampai kemudian ya, dari tontonan-tontonan yang kita tonton itu menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Ya, itu bisa membahayakan. Ya, dia adalah sesuatu yang haram, yang tidak boleh kita ya pelajari. Ya. Tetapi karena kita sering ya, saksikan ya, dan itu menjadi kebiasaan ya, seakan-akan dia bukanlah ya dosa yang ya, dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata pada hakikatnya ya, sihir ya, adalah ya, dosa yang sangat besar yang apabila kita melakukannya maka kita dikeluarkan dari agama Islam secara mutlak, dan kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha
agar ya, dosa-dosa itu kemudian ya, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mungkin ini saja hadirin sekalian yang bisa kita pelajari ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita tentang perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi terkait dengan sihir ya, ilmu perdukunan ya, ya ilmu tentang jimat, mantra-mantra ya, ilmu-ilmu perbintangan ya. Ya tentu ya, ya dalam kita berkehidupan ini hadirin sekalian ya, ya tidak banyak memang kita saksikan orang-orang yang ya juga menyimpang daripada agama ini ya. Nah, namun bagaimana sikap yang perlu kita tunjukkan ya? Ya. Bagaimana adab seorang muslim ya ketika melihat hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ya ini sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Man ra'a mungkaron, dalam hadis disebutkan man ra'a mungkaron ya. Barang siapa yang dia melihat kemungkaran, falyughayyirhu ya biyadihi. Maka hendaknya dia melawan kemungkaran itu dengan tangannya ya. 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 Man ra'a mungkaron ya. Jika dia tidak sanggup melawan dengan tangannya ketika dia melihat kemungkaran, maka cukup dengan lisannya, ya, dia menasihati. Ya. Kemudian jika dia tidak sanggup lagi dengan lisannya, maka cukup dia ya diamkan. Ya. Ya. Karena dengan mendiamkan itu adalah ya, solusi ya, agar ya menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu ya, ya. Apa yang dimaksud dengan ya kalau kita melihat kemungkaran ya, ya kita harus ya menjauhi kemungkaran itu atau menghilangkan kemungkaran itu dengan tangan kita. Ya, ya tentu kita melerai ya. Ya. Atau kalau kita bisa ya, ya memukul orang tersebut mungkin kita pukul atau kita melerai. Ya, dia jangan melakukan hal tersebut dengan tangan kita. Itu yang paling utama. Ya, tapi jika kita tidak sanggup dengan tangan kita, ya kita tidak punya kuasa, maka dengan lisan kita, ya, kita sampaikan bahwasanya ini adalah kebenaran. Ya. Tetapi jika dia tidak mau mendengarkan, ya maka tanggung jawab kita sudah selesai. Yang penting kita sudah menyampaikan kebenaran. Terlebih dia dengar atau tidak, ya itu tidak menjadi urusan kita hadirin sekalian. Itu menjadi pertanggungjawaban dia di akhirat kelak ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menjadi tanggung jawab kita adalah ya hanya menyampaikan ini kebenaran. Ya, dan itu menjadi kewajiban bagi kita hadirin sekalian. Kalau kita melihat kemungkaran, ya paling minimal kita sampaikan kebenaran itu. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lihat dengan kemungkaran. Kita tidak berani melawan, kita juga tidak berani menasehati. Ya. Maka ini akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat. Maka sebaiknya kalau kita melihat kemungkaran, ya paling minimal ya kita ya memberikan nasihat. Ini adalah kebenaran. Ya. Kemudian kalau kita tidak sanggup lagi, ya, maka cukup didiamkan. Artinya jangan ya kemungkaran itu ya seakan-akan kita juga ikut di dalamnya. Ya. Seperti itu hadirin sekalian. Cukup Ustaz. Ya kalau sudah tidak ada pertanyaan gitu ya, kita cukupkan. Ya. Waktunya masih ada, Ustaz? Sudah cukup. Ya. Atau kita cukupkan saja mungkin ya. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.